Assalamualaikum, hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun berada ya, amin. Gimana bunda, daging kurbannya sudah dimasak atau belum? Masih ada atau enggak? Kalau belum dimasak dan bingung mau dimasak apa, kali ini saya mau rekomendasikan salah satu menu masakan daging yang biasa saya bikin, yang paling simple, satset dan enggak pakai lama. Bahkan kurang lebih sekitar 30 menitan sudah matang dan siap untuk disantap. Nama olahannya adalah daging gepuk pedas ala saya. Cara membuatnya pun sangat simpel, mudah, dan sederhana. Tidak perlu panci presto, jadi bunda-bunda yang gak punya panci presto aman banget, bisa banget cobain resep ini di dapur bunda-bunda semuanya ya. Gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini saya siapkan daging yang sudah saya potong kotak-kotak sedang sebanyak 300 gram daging sapi. Jadi potongannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Kemudian saya masukkan ke dalam panci biasa. Selanjutnya saya tambahkan dengan air secukupnya saja, kurang lebih sampai dagingnya terendam. Dan saya juga masukkan 3 siung bawang putih yang sudah saya geprek. Selanjutnya ini akan saya masak sampai airnya sedikit menyusut atau lama proses merebusnya kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah dagingnya matang dan empuk, direbus selama 20 sampai 25 menit. Jawaban akhirnya nanti kalau sudah jadi daging gepreknya hasilnya empuk bun, alhamdulillah. Selanjutnya kalau sudah ini dagingnya saya buang airnya dan saya iris atau potong tipis-tipis seperti ini, atau boleh juga disesuaikan dengan selera. Kalau bisa potongnya ini tidak sejajar mengikuti serat ya, jadi berlawanan. Setelah diiris tipis-tipis, kemudian ini akan saya gepuk-gepuk seperti ini, dicobek. Untuk adegan yang satu ini hati-hati ya bunda, karena apa? Karena cobeknya rawan patah. Jadi kalau bisa dialasi bagian bawahnya dan pastikan cobeknya kuat. Kalau sudah digepuk-gepuk semuanya, selanjutnya ini akan saya sisihkan. Kemudian saya sudah siapkan chopper untuk membuat bumbu. Di sini akan saya masukkan 2 buah cabai merah besar, kemudian 1 genggam cabai rawit. Kalau yang suka pedas boleh ditambah, yang nggak suka boleh dikurangi. Dan bawang putih sebanyak 8 siung. Itu aja bumbunya, kemudian dicoper tanpa ditambahkan air, tanpa ditambahkan minyak ya. Jadi langsung dicoper seperti ini aja. Tujuannya apa? Supaya nanti bumbunya itu tidak terlalu halus, jadi masih seperti dicincang-cincang gitu ya. Setelah selesai, hasilnya kurang lebih bisa dilihat seperti ini, bumbunya tidak terlalu halus. Kemudian saya sudah siapkan pan dan akan saya tambahkan sedikit minyak secukupnya saja. Nyalakan api dan panaskan minyaknya. Setelah minyak panas, dagingnya akan saya goreng sebentar saja, tidak usah sampai terlalu kering. Sambil sesekali diaduk supaya merata ya matangnya. Cukup sebentar aja. Jika dirasa dagingnya sudah sedikit berwarna gelap gitu ya, langsung aja nanti bisa diangkat dan ditiriskan. Jangan lupa untuk terus diaduk supaya matangnya merata. Dan ini dagingnya sudah saya goreng sebentar saja, merata sudah matangnya ya. Kemudian saya angkat dan tiriskan. Untuk sisa minyaknya tidak saya kurangi juga tidak saya buang. Langsung saya gunakan untuk menumis bumbu yang tadi sudah saya chopper. Masukkan semua bumbu yang tadi sudah dicoper ke dalam minyak. Selanjutnya digongso atau ditumis sampai bumbunya harum dan tidak
berbau langu ya. Jadi teksturnya udah lemes, baunya harum, bawangnya juga udah harum. Selanjutnya akan saya bumbuin dengan 1 jempol gula merah, kemudian ada garam sebanyak 1 sendok teh garam, dan kaldu bubuk di sini saya gunakan kaldu jamur sebanyak 1 sendok teh, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Itu saja bumbu yang saya pergunakan. Saya aduk kembali sampai bumbu-bumbunya ini tercampur merata, meresap dan harumnya wangi banget. Digongso atau ditumis sampai bumbunya matang ya Bunda semuanya. Setelah bumbunya dirasa sudah mateng dan warnanya sudah berubah sedikit kegelapan dari sebelumnya yang masih fresh banget, selanjutnya akan saya langsung masukkan daging yang tadi sudah saya goreng ke dalam pannya. Langsung aja ini masukkan daging, selanjutnya diaduk-aduk sampai tercampur dengan merata. Untuk memasaknya tidak perlu waktu yang lama. Masukkan daging, aduk-aduk sebentar. Kalau dagingnya sudah merata, selanjutnya ini bisa langsung diangkat dan disajikan. Dimana cara membuat daging gepuk pedas ala saya mudah sekali bukan? Buat Bunda dan teman-teman semuanya, saya mau ingatkan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Daging gepuk pedas ala saya sudah matang, selanjutnya akan saya sajikan dan langsung saya makan dengan menggunakan nasi hangat. Selain cara membuatnya yang sangat simpel dan sederhana, daging gepuk ini rasanya yang pasti enak sekali, mantul dan recommended banget. Ini dia olahan daging gepuk pedas ala saya sudah jadi dan bisa langsung dinikmati bersama dengan keluarga. Warna cabenya merah, cantik, dagingnya empuk, tidak alot, dan yang pasti tidak bau amis. Cara masaknya pun sangat simpel dan sederhana. Bahkan bisa dimasak satset langsung dimakan. Jadi tidak perlu di presto ataupun direbus yang lama, yang pasti tidak bikin gas boncos. Karena sudah tidak sabar, langsung saja di sini saya akan makan bersama dengan nasi yang sudah saya siapkan. Diperhatikan ya Bunda dan teman-teman semuanya, tekstur dagingnya ini sangat empuk sekali, bahkan bisa disobek dengan menggunakan kedua jari. Jadi kelihatan dong tidak alot sama sekali, bahkan anak-anak pun ini juga bisa makan. Jadi buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang masih bingung daging kurbannya mau dimasak apa, silahkan cobain menu yang satu ini, dijamin enak dan nampol banget. Itu tadi cara membuat daging gepuk pedas ala saya. Silahkan bunda-bunda dan teman-teman semuanya cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.